Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Giatri, NIM 18054110012. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari teori Robert C. Bolles dan psikologi evolusioner. Lalu yang pertama ada seleksi alam dan adaptasi. Nah, seleksi alam ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada variabilitas natural di dalam suatu spesies, dan perbedaan individual ini membentuk suatu blok bangunan dasar dari sebuah proses evolusi dan merupakan unsur esensial bagi terjadinya proses ini. Lalu yang kedua ada hanya beberapa perbedaan individual yang dapat diwariskan, variasi yang tidak menguntungkan atau tidak akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Lalu yang ketiga ada interaksi antara atribut organisme dengan tuntutan lingkungan tempat ia tinggal akan memungkinkan terjadinya seleksi alam. Lalu yang kedua ada adaptasi. Adaptasi ini didefinisikan sebagai struktur fisiologis atau anatomi, sebuah proses biologis atau pola perilaku yang secara historis memberi kontribusi pada kemampuan untuk bertahan hidup dengan melakukan reproduksi atau kecocokan. Lalu yang ketiga ada miskonsepsi tentang adaptasi. Menurut Crawford 98, yaitu ia memperingatkan adanya kesalahan pemahaman konsep dalam survival of the fittest. Di beberapa spesies, anggota yang sukses mungkin adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan menyembunyikan diri, menghindar dari konfrontasi yang mematikan. Evolusi ini tidak berarti kemajuan atau seleksi alam menyatakan bahwa organisme yang memiliki bakat adaptif dalam situasi cenderung akan bertahan. Lalu yang kedua ada konsep teoritis utama. Yang pertama ada ekspektasi. Jadi menurut Bolles, belajar melibatkan pengembangan ekspektasi yang tidak memerlukan penguatan. Contohnya ya, ketika kita melihat awan yang mendung, berarti kita berharap akan datangnya hujan. Lalu yang kedua ada predisposisi bawaan, yaitu organisme yang memiliki keinginan untuk bertahan hidup, ia akan melakukan hal apapun itu. Jadi contohnya ya, seorang penduduk di pegunungan Tibet dan Himalaya. Pegunungan Himalaya dan Tibet itu kan merupakan cuacanya kan kayak ekstrim gitu ya, ada bersalju dingin seperti itu. Jadi orang-orang penduduk sana mereka melakukan bertahan hidup dengan cara karena cuacanya dingin ya, jadi mereka memakai baju yang hangat, lebih tebal, menggunakan jaket kulit hewan seperti itu, jaket-jaket yang untuk menghangatkan tubuhnya agar bisa dapat bertahan hidup dengan baik. Terus yang ketiga ada motivasi membatasi fleksibilitas respon. Jadi menurut Bolles itu motivasi belajar itu tidak bisa dipisahkan. Jadi adanya keinginan untuk hidup membatasi dengan perilaku yang ada. Jadi contohnya ya, seorang nelayan dia hanya mengembangkan pengetahuannya tentang pernelayanan atau tentang ilmu kelautannya seperti itu. Jadi mereka hanya mengembangkan tentang pengetahuan tentang ilmu-ilmu kelautannya, seperti cara menangkap ikan seperti apa, terus kadar air laut yang baik itu seperti apa, cuaca yang baik itu seperti apa saat berlayar, seperti itu. Lalu yang ketiga ada psikologi evolusioner dan perilaku manusia. Jadi faktor kultural dan biologi ini harus bisa dipertimbangkan dengan guna mendapat pemahaman yang penuh tentang perilaku manusia. Nah, contohnya ya dari psikologi evolusi manusia ini, faktor kulturalnya itu misalkan di budaya Jawa Timur tuh ya, ada budaya unjung-unjung. Nah, unjung-unjung ini dilakukan pada saat kita lebaran gitu ya. Kita dilakukan untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi di kalangan masyarakat Jawa Timur itu sendiri, budaya unjung-unjung. Lalu yang kedua ada seleksi pasangan. Jadi bagi psikologi evolusioner ini mereka mengatakan harus ada kriteria seleksi pasangan yang lebih mendasar daripada ada daya tarik fisik di dalam satu kultur, dan kriteria ini bersifatnya tuh universal. Jadi contohnya ya,
seorang wanita, mereka menginginkan laki-laki yang bertanggung jawab, cerdas, dan mempunyai akhlak yang baik agar dapat bisa diturunkan pada gen keturunannya atau bisa diturunkan kepada anak-anaknya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada parenting. Parenting itu merupakan peran spesifik orang tua dalam mendidik atau mensosialisasikan atau mendisiplinkan anak supaya biar mereka bisa merefleksikan pengaruh biologis terhadap kultur. Nah, contohnya ya, dari zaman dahulu orang tua selalu memberitahu anaknya jika kalau main-main itu, misalnya main malam itu jangan pulangnya tuh jangan terlalu malam ya, bukan hanya karena kebudayaan atau karena omongan tetangga gitu ya. Karena apa? Untuk menjauhkan mereka atau anak-anak ini jauh dari bahaya seperti itu. Lalu yang terakhir ada keempat, yaitu ada pandangan tentang pendidikan. Yaitu yang pertama ada pembelajaran anak harus disesuaikan dengan fase perkembangannya. Jadi contohnya ya, anak usia 6 atau 7 sampai 12 tahun mereka harus bisa menerima pelajaran atau pendidikan di SD atau sekolah dasar. Sedangkan anak berumur 12 sampai 15 tahun mereka harus bisa menerima pelajaran atau pendidikan setara dengan SMP atau sekolah menengah atas, seperti itu. Lalu yang kedua, anak perlu diajarkan untuk bertindak dengan cara bertentangan dengan predisposisi natural. Jadi contohnya ya, seorang anak kecil gitu ya, kita harus bisa mengajarkan bagaimana cara menghargai orang lain, cara berbagi dengan orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada anak harus bisa menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa ibu. Juga anak harus bisa diajari bahasa lain seperti bahasa internasional. Jadi anak itu selama di sekolah, contohnya ya, selama di sekolah itu diberi pelajaran bahasa Inggris, adanya bahasa Mandarin, dikhususkan untuk mengenal berbagai bahasa, khususnya bahasa internasional untuk mempermudah kehidupannya sehari-hari. Lalu yang keempat, ada pendidik harus bisa menghindari nothing Buddhisme, yakni suatu asumsi bahwa perilaku itu ditentukan oleh gen atau oleh kulturnya saja. Seperti itu. Oke, sekian dari teori penjelasan saya tentang Robert C. Bowles dan psikologi evolusioner. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya Dani Rizky, mau pamit dulu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.